menerapkan protokol kesehatan saat berolahraga agar tubuh tetap fit. Berolahraga di luar ruangan saat ini sangat digemari selama tidak dalam kerumunan. Apalagi banyak ahli yang mengatakan bahwa sinar matahari sangat baik untuk menjaga imunitas atau daya tahan tubuh. Vitamin D yang dihasilkan sinar matahari pagi sangat baik untuk meningkatkan imunitas agar lebih efektif menangkal infeksi. Jenis olahraga yang bisa dipilih diantaranya lari, bersepeda, atau renang. Ketiga jenis olahraga tersebut dilakukan secara bergantian setiap harinya, tergantung situasi dan kondisi. Cuaca sedang cerah, warga bisa olahraga lari atau bersepeda dalam grup kecil. Yang harus diingat meski harus bersepeda dengan kawan-kawan, jangan sampai melupakan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, masker, dan mencuci tangan. Sementara jika ada waktu bisa divariasikan dengan olahraga renang. Namun lagi-lagi harus menjaga protokol kesehatan. Nah, jika Anda takut berolahraga di luar rumah, bisa dengan berolahraga senam atau lari-lari kecil di sekitar rumah. Yang penting kesehatan harus dijaga, imunitas harus ditingkatkan untuk mencegah COVID-19. Saudara, pandemi COVID-19 belum berakhir. Virus ini terus mengancam orang yang dalam kondisi tidak fit dan imunitas menurun. Lantas bagaimana cara mensiasati agar tidak atau terhindar dari COVID-19? Kita sudah terhubung secara virtual dengan pakar kebugaran Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Bapak Sande Tantra Paramita. Selamat pagi Pak Sande. Pagi. Selamat pagi Mas Eka. Ya Pak Sande, di tengah pandemi COVID-19 ini kita sudah memasuki musim peralihan dari kemarau ke penghujan, di mana biasanya membuat masyarakat mudah sekali terserang penyakit. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan agar kita tidak gampang sakit, Pak Sande? Iya, terima kasih Mas Yoga. Jadi untuk masyarakat yang saat ini mengalami masa peralihan, memang kita juga harus beradaptasi begitu. Jadi kalau melihat dari kondisi saat ini memang tidak mudah begitu, Mas Yoga, karena kita segala sesuatunya dibatasi dengan berbagai protokol kesehatan. Tetapi pada prinsipnya bahwa kami sangat menyarankan untuk masyarakat tetap berolahraga begitu. Karena kunci dari olahraga itu adalah bagaimana meningkatkan suhu tubuh kita, di mana dari suhu tubuh yang diproduksi oleh tubuh kita itu nanti bisa menjadi daya imun alami bagi tubuh kita begitu. Jadi dengan adanya olahraga yang teratur, tentunya dengan standar-standar olahraga yang dilakukan itu juga menjadi penentu begitu ya. Misalkan sebelum melakukan aktivitas yang paling penting itu adalah harus mengecek dulu berapa denyut jantung sebelum berolahraga begitu. Nah, setelah mengetahui denyut jantung sebelum berolahraga, baru kita bisa mengetahui berapa batas maksimal denyut jantung yang harus diraih begitu. Untuk cara mudahnya adalah 220 dikurangi usia, kemudian diambil 80% dari pengurangan tersebut, sehingga nanti kita mengetahui itulah batas maksimal kita melakukan olahraga. Jadi tidak terlalu susah untuk melakukan olahraga. Baik, Pak Sande. Jika kita berbicara mengenai olahraga, tentu kita ingin olahraga yang fresh begitu ya Pak Sande, seperti lari ataupun juga bersepeda. Namun tentunya orang lain juga memiliki keinginan yang sama untuk olahraga ini. Nah, bagaimana Pak kita mensiasatinya ini agar tidak terjadi penumpukan ataupun klaster baru begitu? Iya, Mbak Regina. Jadi keinginan untuk berolahraga itu sangat besar begitu, dan kami juga berharap gitu bahwa olahraga itu menjadi gaya hidup begitu. Olahraga menjadi gaya hidup, olahraga menjadi sebuah budaya. Dengan berolahraga kita bisa meningkatkan imunitas kita secara alami begitu. Jadi bukan dari faktor eksternal, tetapi dihasilkan dari aktivitas kita ketika berolahraga begitu. Dengan adanya itu maka perlu dijaga ya. Dan ini saya yakin sudah dilakukan oleh masyarakat umum begitu ya, yang ketika berolahraga itu mereka sudah melakukan jaga jarak secara alami gitu. Apalagi kalau kita amati bahwa olahraga itu kebiasaannya adalah bergerombol begitu ya, tetapi
ketika kita melakukan olahraga dengan baik dan benar, itu akan secara otomatis jarak itu akan terbentuk begitu ya. Karena tidak mungkin kita akan nyaman berolahraga ketika suasananya ramai gitu. Jadi ya solusinya kita mencari tempat yang memang tidak ramai ya, terus tetap menjaga jarak walaupun sesama di stadion. Terus kemudian kalau bisa menyukai alam mungkin lebih bagus untuk olahraganya atau jalannya di sekitar rumah atau di pekarangan atau di sawah begitu atau di pegunungan. Jadi memang tempat-tempat fresh itu menjadi favorit sekarang itu. Begitu, Mbak. Pak Sande, jika kita berbicara masalah olahraga, sebetulnya berapa kali seminggu dengan durasi berapa lama sih Pak untuk olahraga yang ideal bagi masyarakat? Ya, untuk olahraga yang ideal itu yang pertama kita harus melihat baik dilakukan kapan olahraga itu dilakukan, misalkan 1 minggu 3 kali, lah itu harus teratur ya, harus teratur. Jadi seminggu 3 kali. Terus yang kedua intensitasnya itu harus rutin gitu ya, misalkan 2 hari sekali. Terus untuk waktunya itu 30 sampai 40 menit dianjurkan itu. Kenapa 30 sampai 40 menit? Karena untuk pemanasan saja itu kita 10 menit ya, 10 menit untuk pemanasan, kemudian 15 menit untuk inti dan 5 menit untuk pendinginan. Jadi total 30 menit untuk standar minimal berolahraga agar derajat kesehatan itu tercapai. Baik, Pak Sande, selain lari, olahraga yang mudah dilakukan ini adalah senam begitu ya Pak. Nah lalu bagian otot mana Pak yang harus kita olah? Sebenarnya kalau kita olah, ketika kita berolahraga itu seluruh komponen anatomis fisiologi kita itu semuanya menjadi aktif begitu ya. Ketika kita melakukan olahraga dengan baik dan benar, itu seluruh organ tubuh kita itu akan bekerja dengan baik begitu. Sehingga akan memicu kerja jantung secara optimal. Di mana ini yang harus kita pahami bahwa sistem kerja jantung itu sangat penting sekali gitu. Dan fungsi dari olahraga itu adalah meningkatkan sistem kerja jantung, di mana kerja jantung itu ketika darah dan karbon dioksida itu masuk ke serambi kanan, itu masih dalam bentuk campuran begitu ya. Nah nanti ketika dia masuk ke bilik kanan, itu sudah mulai dicampur antara oksigen dengan karbon dioksida dengan darah gitu ya. Nah, setelah itu diolah sehingga akan menjadi darah dan oksigen saja ya. Darah dan oksigen saja. Itu ada di serambi kiri dan kemudian di bilik kiri akan disebar ke seluruh tubuh. Itu sudah dalam bentuk darah yang banyak mengandung oksigen begitu. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa secara otomatis ketika kita melakukan olahraga, kita akan memperkuat kerja jantung yang membawa oksigen murni ini itu bisa disebar ke seluruh tubuh sehingga bisa bekerja secara optimal sehingga daya tahan tubuh kita itu akan meningkat dengan baik begitu. Pak Sandi tadi sudah mengatakan bahwa olahraga idealnya dilakukan 3 kali seminggu dengan durasi antara 30 hingga 40 menit. Sekarang waktunya Pak, apakah olahraga yang ideal atau yang baik itu dilakukan pagi hari, siang hari, sore hari atau kapan Pak? Oh ya. Dalam penelitian di Amerika itu menyampaikan bahwa ada dua hal gitu ya. Ada 2 hal. Yang pertama adalah di pagi hari. Di pagi hari itu karena kita masih semangat, masih energik sehingga kita siap untuk melakukan olahraga. Terus yang kedua adalah sore hari. Sore hari. Kenapa sore hari? Karena sore hari itu suhu tubuh kita itu mencapai pada titik tertinggi gitu ya. Sehingga dengan titik tertinggi maka otot-otot kita lebih fleksibel sehingga bisa untuk lebih siap untuk digunakan untuk berolahraga begitu. Jadi pagi dan sore hari. Dan Baik. kalau malam sendiri berarti tidak dianjurkan sebetulnya Pak ya? Tidak dianjurkan, ya. Apalagi di atas jam 9 malam itu sudah tidak dianjurkan lagi itu Mas Yoga.
Mbak Regina. Iya, baik. Pak Sande, terkadang kalau kita berbicara soal olahraga itu bukan hanya soal kegemaran, tapi memang itu hal yang diperlukan begitu Pak, apalagi saat ini. Nah, lantas bagaimana Pak untuk menumbuhkan minat olahraga begitu ya kepada masyarakat, apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini? Ya, jadi olahraga itu harus menjadi kebutuhan dasar ya, kebutuhan primer bagi seseorang gitu. Terus yang kedua, perlu peran dari pemerintah dalam hal ini kementerian yang terkait. Kalau tidak salah di Kementerian Pemuda dan Olahraga itu ada salah satu deputi untuk pembudayaan olahraga. Nah, bagaimana kita bisa merangsang seluruh masyarakat Indonesia untuk berolahraga begitu. Dengan berolahraga ternyata bisa meningkatkan harapan hidup masyarakat. Kalau masyarakatnya harapan hidupnya lebih panjang, maka produktivitas kerja juga semakin optimal. Jadi ternyata dengan olahraga akan berdampak pada berbagai aspek begitu, baik itu aspek ekonomi, aspek kebugaran dan aspek yang lainnya. Jadi sangat penting sekali berolahraga bagi masyarakat gitu. Sehingga olahraga menjadi budaya, olahraga menjadi gaya hidup gitu. Pak Sandi, kita berbicara terkait dengan imunitas yang sebetulnya tidak hanya terkait fisik tapi juga psikis. Nah, kemudian bagaimana cara memanage psikologi kita agar di tengah pandemi COVID-19 ini psikis kita terutama bisa lebih sehat dan tidak mudah terserang stres, Pak? Ya, memang dengan adanya pembatasan ini secara tidak sadar akan membuat kita itu tertekan, stres dan sebagainya. Dan memang dengan adanya COVID ini membawa nilai positif juga bagi keluarga gitu. Di mana keluarga yang sebelumnya itu kita jarang kumpul, ternyata kita bisa berkumpul, berkomunikasi, bercanda dan sebagainya. Dan kita juga bisa menghubungi teman kerja, teman kampus, teman sekolah dan sebagainya. Dan ini momen yang sangat tepat ketika kita itu bisa berkumpul dengan keluarga gitu. Tetapi tidak melupakan juga bahwa kita juga punya aktivitas yang lainnya gitu. Misalkan pekerjaan dan aktivitas yang lainnya gitu. Jadi biar tidak stres ya kita harus bisa mencoba untuk lebih berkomunikasi yang positif begitu ya. Jadi bagaimana membawa aura-aura untuk lebih bersemangat ketika menghadapi kondisi seperti saat ini gitu. Lebih suka bercanda, lebih suka mungkin mengingat masa-masa lalu dan sebagainya. Jadi memang penting sekali kita itu bisa tetap menjaga semangat, menjaga spirit kita sehingga tidak stres ketika menghadapi situasi seperti saat ini begitu. Ya, baik. Pak Sande, berbicara mengenai psikis tadi Pak Sande ya, lantas bagaimana dengan teman-teman kita atau mereka yang sedang berjuang untuk melawan COVID-19 ataupun yang saat ini sedang berjuang untuk sembuh begitu, agar bisa bangkit dan psikisnya begitu tidak terpengaruh begitu. Apa yang harus mereka lakukan? Ya, Mbak Regina. Jadi ketika kita sudah terlanjur terkena dampaknya begitu ya, selama itu dampaknya masih bisa membuat kita berolahraga, mungkin kan tidak ada yang OTG gitu ya, orang tanpa gejala atau masih bisa melakukan aktivitas olahraga, kami menganjurkan bahwa harus berolahraga begitu ya, tetap berolahraga. Tetapi ketika kondisinya berbeda begitu ya, memang kita harus bisa memanage mental kita dengan baik. Karena menurut pengamatan kami pun bahwa coronavirus ini sama dengan virus yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya dengan rutin berolahraga itu bisa bisa dengan berolahraga bisa membunuh virus, bakteri atau yang lainnya begitu. Jadi jangan berpikiran bahwa corona itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan ya. Memang kenapa dampaknya sangat terasa karena ini adalah jenis virus baru begitu, yang dimana tubuh kita itu belum siap untuk memproduksi imun alami kita gitu. Nah, makanya perlu berolahraga sehingga kita akan siap untuk ketika ada virus atau bakteri yang lainnya itu masuk ke dalam tubuh kita gitu. Kita akan siap dengan kondisi apapun begitu. Ya, Pak Jadi Sandi, memang harus ya.
Ya, Pak Sandi, kita melihat saat ini memang banyak sekali jenis olahraga yang sedang digemari oleh masyarakat, diantaranya lari atau jogging, kemudian bersepeda, dan lain-lain. Tapi jika kita berbicara olahraga yang melatih kardiovaskular, kemudian seperti lari, jogging, bersepeda, dan berenang atau senam, olahraga mana yang paling efektif, Pak, untuk kesehatan tubuh kita? Ya, kalau kita bicara mengenai olahraga yang efektif, kita melihat dulu bahwa di kita itu ada namanya kebugaran statis, ada kebugaran dinamis begitu ya. Kalau kebugaran statis itu kalau dibuat rentangnya itu kalau 1 sampai 100 itu kebugaran statis itu 1 sampai 50. Artinya mempersiapkan diri kita untuk aktivitas yang akan dilakukan. Sedangkan untuk aktivitas dinamis itu antara 50 sampai 100. Jadi kalau kita bicara mengenai cabang olahraga apa yang sesuai ya untuk saat ini, saya pikir tidak masalah mau cabang olahraga apapun gitu ya, selama kita masih bisa menjaga protokol kesehatan itu. Ya sebenarnya yang menjadi masalah itu bukan coronanya, tetapi yang jadi masalah adalah bagaimana kita bisa meningkatkan imun alami kita sehingga bisa terhindar dari berbagai virus, termasuk salah satunya corona itu gitu. Jadi bukan masalah coronanya gitu. Baik. Semua cabang olahraga bagus. Baik, terima kasih Pak Sandei Tantra Paramita yang merupakan pakar kebugaran Universitas Pendidikan Indonesia Bandung atas informasinya pagi hari ini, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi ya. Terima kasih Mbak Regina, Mas Yoga. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Sudah cukup lama